Hai sehat, di video kali ini kita akan membahas penyakit asam urat. Tapi karena videonya agak panjang, nanti saya akan buatkan timestamp-nya. Tonton terus ya. Hai sehat, di video kali ini saya akan membahas penyakit gout arthritis atau biasa dikenal dengan penyakit asam urat. Kenapa saya membahas penyakit ini? Karena banyak banget masyarakat, teman-teman selain tenaga medis bilang, wah sakit persendian, wah ini pasti asam urat nih. Banyak yang bilang, sakit tulang, sakit punggung, wah ini asam urat nih. Ada juga yang bilang, woi kalau penyakit asam urat nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Makanya kali ini saya akan membahas penyakit asam urat supaya saya bisa memberikan informasi mengenai asam urat yang lebih jelasnya, lebih detailnya lagi. Oke, tonton videonya ya sampai habis. Gout arthritis itu adalah bentuk arthritis inflamatorik yang terjadi pada seseorang dengan kadar asam urat yang tinggi dalam darahnya. Kadar asam urat yang tinggi ini dapat membentuk kristal di dalam persendiannya, sehingga nanti akan terjadi kemerah-merahan pada daerah sendi yang terkena asam urat. Bisa juga terjadi bengkak, bahkan terasa sangat nyeri saat terjadi serangan gout akut. Penyakit gout arthritis pada umumnya terjadi pada laki-laki dewasa. Kalau pada perempuan bisa juga terjadi, tapi kebanyakan terjadi pada wanita yang sudah menopause. Penyakit asam urat ini juga bakal semakin meningkat jika dia memiliki penyakit komorbid lainnya seperti diabetes mellitus, penyakit darah tinggi atau hipertensi, penyakit gagal ginjal kronik, atau juga penyakit kegemukan atau obesitas. Selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan penyakit asam urat. Secara garis besar, penyakit asam urat itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah hiperurisemia asimptomatik. Maksudnya adalah bahwa kadar asam urat di dalam darahnya itu tinggi tetapi dia tidak memiliki gejala apa-apa. Misalnya begini, ada seseorang datang ke rumah sakit untuk medical check up. Saat dicek, darahnya keluar nilai asam uratnya atau kadar asam uratnya tinggi, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Tapi perlu diingat bahwa kristal asam urat sudah mulai terbentuk di dalam sendi. Jadi perlu kontrol lanjutan untuk ke dokter selanjutnya. Masuk ke fase kedua, disebut dengan fase gout arthritis akut atau fase asam urat akut. Merupakan fase serangan akut yang terjadi pada sendi-sendi. Ini merupakan lanjutan dari fase pertama tadi ya. Jadi misalnya penderita sudah tahu nih asam uratnya tinggi, tapi tidak ada gejala apa-apa. Kemudian dia melakukan perubahan pola gaya hidup ke pola gaya hidup yang lebih baik lagi. Dia tidak akan masuk ke fase kedua ini. Tetapi jika dia tidak ada perubahan sama sekali dalam pola gaya hidupnya, maka dia akan masuk ke fase kedua ini. Perlu diingat bahwa di fase pertama tadi sudah mulai terbentuk kristal asam urat di persendiannya. Nah, pada fase kedua ini asam urat yang berlebihan ini tadi akan masuk ke cairan persendian, kemudian akan menekan kristal-kristal yang sudah terbentuk di fase pertama tadi, sehingga terjadilah proses peradangan. Proses peradangan ini akan membuat persendian sangat nyeri atau nyeri hebat, kemudian terjadi pembengkakan, kemudian terjadi kemerahan pada daerah peradangan itu atau daerah persendian yang meradang itu. Berapa lama nyerinya? Bisa sampai 12 jam. Bahkan nyerinya biasanya meningkat pada malam hari. Masuk ke fase ketiga, yaitu fase interkritikal. Merupakan waktu di antara 2 serangan akut. Jadi saya kasih contoh, misalnya penderitanya nih sudah masuk ke fase kedua tadi, yaitu asam uratnya tinggi, terus ada serangan akut, misalnya ada peradangan, kakinya bengkak, terus merah-merah. Nah, 2 minggu kemudian dia sembuh. Sebulan kemudian dia serangan akut lagi, nyeri lagi. Nah, fase sembuh itu dinamakan fase interkritikal. Jika pada fase kedua tadi pasien diobati,
atau ditangani, maka serangan akutnya akan berkurang, bahkan hilang. Tapi perlu diingat bahwa kristal asam uratnya itu tidak hilang. Jadi penderita itu tetap perlu kontrol ke dokter dan melakukan perubahan gaya hidup. Tapi pada fase ketiga ini, kebanyakan penderita asam urat malah tidak rutin lagi kontrol ke dokter. Karena serangan akutnya sudah hilang. Jadi seolah-olah pasiennya merasa sembuh. Udah nggak ada nyeri lagi. Udah nggak ada bengkak lagi. Udah nggak ada kemerah-merahan lagi pada persendiannya. Jadi pasien udah yakin ini sembuh. Nggak bakal lagi kontrol. Nggak bakal lagi berobat. Dan nggak bakal lagi dia mau melakukan perubahan gaya hidup. Kembali ke awal lagi. Fase ketiga ini bisa bertahan lama atau bisa beberapa tahun jika dia tidak ditangani. Dan jika penderitanya tidak mau kontrol ke dokter dan tidak merubah pola hidupnya, dia akan masuk ke fase keempat, yaitu adalah fase gout arthritis kronis atau fase asam urat kronis. Fase ini timbul dan berkembang karena asam uratnya tetap tinggi selama beberapa tahun. Serangan akutnya menjadi lebih sering terjadi. Rasa sakitnya juga semakin susah hilang. Sudah diobati dengan obat yang biasa, tetapi nyerinya tidak hilang juga dan mulailah muncul benjolan-benjolan di persendian yang sakit atau yang dikenal dengan istilah tofus dalam dunia medis. Tofus ini bisa pecah dengan sendirinya dan bisa menyebabkan infeksi sekunder atau peradangan hebat. Biasanya udah disertai keluar nanah dari benjolan itu, pecah sendiri dari benjolan itu, sehingga akan terjadi infeksi. Infeksinya bisa dari bakteri, bisa dari jamur, bisa dari virus. Jika sudah timbul benjolan ini atau yang dinamakan tofus ini, maka biasanya sudah terjadi kerusakan persendian, kerusakan ginjal. Kenapa? Karena biasanya kristal ini sudah menumpuk di saluran kemih sehingga terjadi batu ginjal. Maka lama-kelamaan bisa merusak ginjal. Kemudian terjadi penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Jadi secara keseluruhan, gejala asam urat itu apa aja sih? Gejala asam urat itu pertama adalah nyeri yang hebat di persendian secara tiba-tiba, biasanya di malam hari. Kemudian rasa nyeri bisa terasa hangat pada saat disentuh dan terlihat merah. Persendian menjadi lebih kaku sehingga terjadi keterbatasan dalam bergerak. Misalnya saat mau berdiri menjadi sakit, saat jongkok lebih sakit lagi. Sendi yang paling sering terkena adalah sendi jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Kemudian beberapa kondisi dan perilaku yang bisa saja memperparah penyakit asam urat. Yang pertama adalah usia. Usia biasanya lebih dari 40 tahun itu biasanya lebih parah terkena penyakit asam urat. Kedua adalah asupan makanan tinggi purin. Nanti kita bahas pada pencegahan penyakit asam urat. Kemudian ketiga adalah meminum minuman tinggi fruktosa. Keempat, genetik atau keturunan. Jika ada anggota keluarga gout arthritis, kemungkinan seseorang di keluarga itu terkena penyakit asam urat juga. Kelima, alkohol. Keenam, jenis kelamin. Dari penelitian, penderita laki-laki lebih banyak dari wanita. Ketujuh, obat-obatan. Obat-obatan diuretik yang diminum untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat meningkatkan kadar asam urat. Begitu juga beberapa obat yang menekan sistem kekebalan yang digunakan oleh pengidap peradangan sendi, psoriasis, atau penerima transplantasi. Kemudian ke-8 adalah obesitas atau kegemukan. Ke-9 adalah kurangnya aktivitas fisik. 10 adalah darah tinggi dan penyakit jantung. Nah, selanjutnya gimana nih? Nih penderita sudah tahu nih asam uratnya tinggi, terus dia ada gejala. Nah nanti kan dia ke dokter tuh. Nah dokter nanti akan melakukan tanya jawab pada penderitanya, wawancara. Kemudian nanti dia akan melakukan pemeriksaan fisik. Misalnya apakah ada pembengkakan, ada kemerahan, terus ada
kelainan pada persendian. Nah, nanti jika dokter kemungkinan mendiagnosa ke arah asam urat, maka nanti dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang paling sederhana dan biasa dilakukan itu pertama adalah dengan mengukur kadar asam urat di darah. Berdasarkan Perhimpunan Dokter Reumatologi Indonesia, kadar asam urat yang dikatakan tinggi pada penderita yang baru saja pertama kali terkena penyakit asam urat tanpa disertai nyeri itu lebih dari 6,8 mg per desiliter itu dikatakan tinggi. Ingat, itu nilai yang belum pernah terkena penyakit asam urat tanpa gejala ya. Untuk nilai penderita yang sudah pernah terkena penyakit asam urat itu beda lagi. Jadi dikatakan normal itu jika pada wanita 1,5 sampai 6 mg per desiliter dan untuk laki-laki 2,5 sampai 7 mg per desiliter. Selain itu ada pemeriksaan lainnya, yaitu tes cairan sendi, kemudian ada USG, kemudian ada foto ronsen. Untuk pemeriksaan kedua, 3, dan keempat ini biasanya dilakukan di rumah sakit. Oke, kita lanjut ke pengobatan penyakit asam urat. Jadi pengobatan penyakit asam urat itu dibagi menjadi 4 tahapan yang tadi sudah kita bahas. Jadi tahapan pertama atau fase pertama adalah fase hiperuremia asimptomatik atau fase di mana penderitanya asam uratnya tinggi tapi tidak ada gejala. Nah, pengobatannya itu dengan melakukan modifikasi gaya hidup atau merubah gaya hidup dia. Hanya itu saja. Tapi jika dia baru pertama kali cek terus tiba-tiba nilai atau kadar asam uratnya melebihi 9 mg per desiliter, maka dia harus mendapatkan pengobatan atau obat penurun asam urat. Kemudian fase kedua yaitu fase serangan akutnya. Saat lagi nyerinya itu, maka saat nyerinya penderita harus mendapatkan obat anti nyeri. Tapi setelah 2 minggu kemudian jika peradangan akutnya atau nyerinya sudah hilang, maka penderitanya harus mendapatkan obat penurun asam urat. Kemudian ke fase ketiga yaitu fase interkritikal atau fase di mana dia sembuh dari serangan akut tadi. Jadi kan dia serangan akut sembuh terus serangan akut lagi. Nah, yang sembuhnya itu ada fase interkritikal. Jadi pengobatannya adalah dengan obat penurun asam urat. Kenapa dilakukan pengobatan penurun asam urat? Karena ditakutkan nanti bisa terjadi fase kronis atau penyakit asam urat kronis. Jadi penderitanya nanti akan mendapatkan obat penurun asam urat tapi tetap rutin kontrol ke dokter dan tetap melakukan perubahan gaya hidup. Kemudian untuk fase keempatnya yaitu fase asam urat kronis. Nah, ini biasanya kan sudah ada muncul benjolan-benjolan di persendian yang sakit, kemudian biasanya udah ada infeksi dari benjolan tadi yang udah pecah tadi, kemudian udah ada kerusakan persendian, sudah ada penyakit lainnya seperti gagal ginjal atau penyakit jantung. Nah, ini biasanya penderitanya harus dikonsultasikan atau dirujuk ke dokter spesialis reumatologi. Kemudian mungkin ada yang pengen tahu nih, apa sih obat asam urat? Nah, untuk di Indonesia sendiri, obat asam urat yang populer atau yang sering dipakai oleh dokter itu biasanya allopurinol. Itu nanti dosisnya nanti ditentukan oleh dokter. Makanya jika Anda tahu saat ini Anda terkena penyakit asam urat, maka Anda tetap harus kontrol ke dokter. Karena nanti dosisnya dokter yang menentukan ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu pencegahan penyakit asam urat. Untuk pengobatan kayaknya daripada pusing mending urusan dokter aja deh. Kita lanjut ke pencegahannya. Saya bagi 3 ya, yaitu adalah makanan yang harus dihindarin. Yang kedua adalah makanan yang harus dibatasin. Ketiga adalah makanan yang diwajibkan atau direkomendasikan saat terkena penyakit asam urat. Oke, kita yang pertama ya. Yang pertama, hindarin makanan yang mengandung tinggi purin dengan nilai biologik
yang tinggi seperti hati, ampela, ginjal, jeroan, dan ekstrak ragi. Kemudian makanan yang dibatasi itu apa aja? Itu adalah daging sapi, domba, makanan laut tinggi purin seperti sarden, terus lobster tiram, kerang, udang, kepiting tiram. Selain makanan, ada juga minuman yang harus dihindari pada saat terjadi serangan asam urat, yaitu adalah alkohol. Itu bisa dapat meningkatkan kadar asam urat. Kemudian ada whisky, kemudian ada wine, itu harus dihindari. Kemudian ada juga yang perlu dihindari, yaitu adalah minum-minuman yang mengandung fruktosa tinggi seperti sirup. Kemudian pemanis pada minuman ringan dan jus buah juga dapat meningkatkan kadar asam urat. Nah, kemudian yang ketiga, makanan apa sih yang harus diwajibkan pada penderita asam urat? Banyak nih dapat informasi bahwa sayur-sayuran hijau itu tidak boleh pada penyakit asam urat. Sebenarnya itu boleh. Kenapa? Karena purin yang ada di dalam sayuran itu tidak akan meningkatkan kadar asam urat di dalam darah, sehingga justru bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena makanan apa lagi yang kita makan jika sayuran juga dipantangin. Oke. Kemudian vitamin C itu boleh, ya. Ketiga itu ada susu atau yogurt tapi yang rendah lemak, itu boleh juga. Terus ada juga minuman seperti kopi. Nah, kopi ini juga dipercaya bisa menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah jangan lupa perbanyak minum air putih. Kenapa? Karena komplikasi dari asam urat itu sendiri bisa ke penyakit batu ginjal. Jadi perbanyaklah konsumsi air minum, minimal 8 gelas per hari. Selain makanan, minuman yang dihindarin, dibatasin, atau diwajibkan, kita juga perlu nih melakukan aktivitas sehari-hari saat kita terkena penyakit asam urat. Salah satunya adalah latihan fisik. Latihan fisik ini contohnya ya olahraga, bisa 3-5 kali dalam seminggu, durasinya kurang lebih 30-60 menit sekali olahraga. Olahraganya bisa meliputi kekuatan otot, fleksibilitas otot, terus kekuatan jantung atau kardiovaskular. Olahraga ini tujuannya adalah untuk menjaga berat badan tetap ideal dan menghindari komplikasi dari penyakit asam urat itu. Dan yang lain-lain adalah hindarin namanya merokok. Oke, demikian video saya kali ini. Jika ada yang kurang mengerti atau ingin konsultasi lebih lanjut, bisa di kolom komentar ya. Yang terakhir, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.